Healthy people, apa kabar? Semoga semuanya masih dalam kondisi sehat dan juga semangat ya, walaupun pandemi belum berakhir. Terima kasih juga buat semua healthy people atas supportnya yang terus menyaksikan konten dari Martha Health Education. Semoga bermanfaat buat kita semua, karena kenapa? Sehatnya tubuh kita yang tentukan. Pada kali ini, saya ingin membagikan informasi mengenai makanan-makanan apa saja yang sebaiknya kita hindari pada saat terganggu mahnya atau mahnya sedang kambuh. Yang harus kita perhatikan, kenapa mah kita kambuh? Karena mah kambuh itu juga bisa side effect atau efek lain, efek samping dari penyakit-penyakit yang lain. Jadi harus dicek dulu ya, kenapa sakit mahnya muncul. Bisa juga loh sakit mah itu karena stres. Pada saat kita pandemi kondisi sekarang ini, banyak orang yang stres ya. Satu, karena kehilangan pekerjaan, karena pendapatan menurun, atau masalah yang lainnya, sehingga stres akhirnya asam lambungnya meningkat. Nah, apa saja sih setelah kita minum obat atas anjuran dokter tentunya ya, makanan-makanan yang harus kita konsumsi supaya sakit mah kita itu bisa segera pulih dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke? Berikut 7 makanan minuman yang sebaiknya dihindari pada saat mahnya kambuh. Oh iya, 7 makanan ini juga sebaiknya dihindari untuk gangguan pencernaan yang lainnya ya. Misalnya gastritis atau sedang sakit tipes, nah itu semua juga harus dihindari. Yang nomor 1 nih, makanan kesukaan banyak orang, mie ya. Mau mie instan, mau mie rebus, mie goreng, any kind of mie sebaiknya saat mahnya kambuh dihindari. Karena kenapa? Karena mie ini bisa meningkatkan asam lambung kita, karena dia itu kan sifatnya bisa mengembang di dalam lambung kita. Nah, pada saat itu kita makan, asam lambung meningkat, akhirnya gasnya juga meningkat, kita tambah kesakitan. Jadi selain mie basah, juga mie instan atau mie kering juga dihindari. Oke. Yang berikutnya adalah ketan. Siapa sih yang nggak suka ketan? Contohnya misalnya pada lemper ya, ketan uli, ketan urak, ketan bumbu. Wah, enak banget itu. Atau yang sekarang lagi ngetren tuh, sticky rice mango. Wow. Yang masakan atau makanan dari Thailand tadi luar biasa enaknya. Tapi kalau mahnya lagi kambuh, itu jangan dimakan dulu ya. Karena kenapa? Sama tadi, dia akan menyebabkan asam lambung atau produksi asam lambung kita meningkat. Akhirnya kita tambah kesakitan mahnya. Yang berikutnya lagi adalah umbi-umbian. Tidak termasuk kentang tentunya ya. Nah, umbi-umbian yang saya maksud di sini adalah ubi, singkong, talas ya, yang gasnya tinggi. Jadi kalau makan ubi, seperti kata orang, jangan banyak makan ubi karena nanti bisa sering buang angin. Nah itu benar ya, karena si singkong maupun si ubi ini menyebabkan gas di lambung kita semakin meningkat. Oke, jadi kayak singkong goreng yang kekinian nih, yang dikasih taburan macam-macam ya, atau keripik singkong buat temen PFH di rumah, nah itu sebaiknya sudah dihindari dulu ya. Nah ini juga nih nggak kalah penting pas lagi kita hangout dengan teman-teman ya kan, nih biasanya anak-anak muda yang suka seperti ini nih, soda. Nah yang kadang suka kita tidak paham itu adalah soft drink. Soda tuh banyak pada soft drink. Contohnya di sini adalah soft drink yang kemasan ya, yang saya sampaikan di sini. Jadi semua minuman yang bersoda sebaiknya juga dihindari. Yang berikutnya ini yang tidak kalah enaknya, tetapi wajib kamu hindari pada saat mahnya lagi kambuh, yaitu makan makanan yang tinggi lemak atau yang terlalu berlemak ya. Contohnya adalah makan makanan yang digoreng, deep frying, digoreng dari mentah sampai matang, karena serapan minyaknya tentu akan lebih tinggi ya. Nih, kentang goreng, siapa sih yang nggak doyan kentang goreng? Ya kan? Lalu juga masakan yang bersantan. Itu enak banget yang namanya masakan Padang, gulai ya kan.
Nah, ini juga termasuk yang harus kita hindari ya. Jadi semua makanan-makanan yang digoreng, yang bersantan sebaiknya dihindari. Dan yang berlemak lain contohnya adalah cake ya. Jadi cake kenapa bisa dibilang tinggi lemak? Kita tahu bahwa cake itu bisa dibuat dari mentega, tambah lagi coklat, dan dia juga banyak mengandung gula, akhirnya kalorinya cukup tinggi. Ini juga sebaiknya dihindari. Lalu ini memang sih dia dipanggang ya si pizza ini ya, tetapi yang namanya berlemak dari si kejunya sendiri atau yeast yang digunakan dari yang dibuat untuk pembuatan rotinya itu juga bisa menyebabkan gas kita meningkat pada lambung. Nah, ini yang topnya nih, kayaknya makan kalau nggak pedas nggak oke ya. Nah, makanan pedas termasuk salah satu makanan yang kita hindari pada saat mah kita kambuh. Jangan coba-coba mahnya lagi kambuh, makanan yang pedas. Waduh, itu yang namanya sakit mahnya melintir, sakit luar biasa. Jadi, mau itu cabai yang diulek maupun saus botolan maupun bubuk cabai ya kan, itu sebaiknya juga harus dihindari pada saat mah kita kambuh. Demikian juga dengan bumbu-bumbu lain yang sifatnya memberi efek pedas ya, contohnya lada kan tuh lumayan pedas ya. Nah, itu juga sebaiknya kita hindari pada saat mah kita kambuh. Lalu yang ketujuh adalah makanan yang dimakan mentah atau yang asam. Kalau yang mentah ini contohnya misalnya pada salad buah ya kan, sayurannya sebagian besar mentah. Nah, itu sebaiknya dihindari. Untuk buah-buahan yang asam, contohnya misalnya stroberi ya, jeruk, mangga termasuk ya, walaupun dia tidak asam tapi dia biasanya masih ada rasa asam dan seratnya cukup tinggi. Lalu buah-buahan lain yang cukup bergas itu adalah nangka, durian, nanas ya. Jadi buah-buahan seperti itu sementara sebaiknya dihindari pada saat mah kita kambuh. Ingat ya, pada saat mahnya kambuh. Oke. Nah, itu dia informasi yang bisa saya share, 7 makanan yang sebaiknya dihindari pada saat mah kita kambuh. 1, mie, mau mie instan ataupun mie basah. Yang kedua, ketan. Yang ketiga, ubi-ubian tidak termasuk kentang di dalamnya. Makanan minuman yang bersoda, makanan yang berlemak tinggi, lalu makanan yang pedas dan makanan yang asam serta yang mentah. Oke, healthy people, semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat, terutama buat healthy people yang ada gangguan mah saat ini. Saya doakan semoga lekas sembuh, atau mungkin ada keluarga juga yang sedang mengalami gangguan mah ini, bisa di-share informasinya sehingga mereka bisa lekas sembuh. Baik healthy people, kiranya demikian penyampaian edukasi kesehatan pada saat ini. Jika ada yang mau ditanyakan maupun ada yang mau dikonsultasikan, silahkan email saya, ada di dalam deskripsi channel ini. Terima kasih atas supportnya dan tetap sehat semangat, karena kenapa? Sehatnya tubuh kita yang tentukan. Bye.